Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam. Baik, masih semangat? Masih. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang saya ikuti kurang lebih 3 bulan. Jadi pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru atau komunitas belajar sekolah yang ada di SMP Negeri Kota Jayapura. Yaitu program yang saya rancang adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM dalam turnamen sepak bola mini di SMP Negeri 2 Jayapura. Yang pertama, latar belakang. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM adalah salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan untuk belajar mengeksplorasi sebagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga mengambil peran lain tergantung pada aktivitas, seperti menjadi pelatih, wasit, ofisial, pencatat skor, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan voice atau suara, choice atau pilihan, dan juga ownership atau kepemilikan murid. Memberdayakan murid saat program sekolah dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi, sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam SEM adalah turnamen sepak bola mini antar siswa SMP Negeri 2 Jayapura sesuai hasil diskusi komunitas belajar sekolah dan sesuai dengan aset yang dimiliki di sekolah. Dengan kegiatan ini, siswa dapat melaksanakan kompetisi yang nyata, menghadapi tantangan, dan turnamen sepak bola ini dipilih sesuai dengan bakat siswa SMP Negeri 2 Jayapura. Jadi dalam seri ini kita bisa melibatkan seluruh peserta didik sesuai dengan peran masing-masing. Mungkin dalam suatu turnamen mereka bisa mengambil peran dalam tim, mungkin sebagai pemain, ofisial, pelatih, dan juga hal yang lain sebagai penganalisis. Dan juga kegiatan ini harus disesuaikan dengan aset yang ada di lingkungan sekolah. Baik, yang pertama tujuan programnya. Jadi yang pertama, mendekatkan pembelajaran melalui pengalaman belajar yang nyata. Jadi ini ketika mereka terlibat, mereka akan mereka seperti ada di kehidupan yang nyata, ada di kegiatan yang sebentar-benarnya. Ketika mereka terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kerjasama siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial dan sikap sportivitas melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran masing-masing. Dan yang keempat, terwujudnya siswa yang sehat, bukan senang, gembira, dan berprestasi. Dan itu adalah tujuan dari program atau dari kegiatan SEM. Nah, yang berikut capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi yang pertama adalah capaian dan tujuan. Dan di sini ada 5. Yang pertama itu tentang pemahaman murid tentang aturan permainan sepak bola mini. Yang kedua, meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Yang ketiga, pemahaman taktik permainan sepak bola mini.
Yang keempat, sportivitas dan kerjasama. Dan yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua, langkah-langkah. Dari langkah-langkah, yang pertama itu pembahasan tentang technical meeting atau TM. Lalu yang kedua, latihan pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan sepak bola mini. Yang keempat, penyelenggaraan pertandingan sepak bola mini yang menekankan pentingnya kerjasama dalam tim. Dan yang kelima, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Yang berikut hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola mini dalam penerapan SEN akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuan. Dan yang berikut peran, di sini ada peran murid dalam kegiatan ini, yaitu menjadi panitia, peserta, pelatih ofisial dan peran lainnya dalam pelaksanaan SEN. Yang berikut adalah struktur program dan rekam sejawat dalam komunitas belajar. Dari struktur program, dari kegiatan SEN ini, yang pertama itu masuk dalam kegiatan co-kurikuler. Lalu yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah mulai dari kelas 7, 8 sampai dengan kelas 9. Baik perempuan maupun laki-laki. Nanti semuanya terlibat. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Di sini saya ambil waktu pelaksanaannya pada akhir semester 6. Lalu mitra dalam komunitas belajar. Di sini yang pertama, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Komunitas belajar sekolah yang terdiri dari guru PJOK dan guru mata pelajaran berperan sebagai dokumentasi dan publikasi serta wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Dan yang kedua, kepanitiaan peserta dan pihak yang terlibat berasal dari murid dan rekan sejawat. Jadi panitia, peserta dan pihak yang terlibat adalah dari murid. Oke, baik, kita lanjut. Yang berikut, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi yang pertama itu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional dan sesuai dengan kualifikasi akademik. Dan yang kedua, peserta didik berjumlah 139 orang sehingga masing-masing kelas mengirimkan wakilnya sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial dan penonton. Dan yang ketiga, sekolah memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melaksanakan turnamen sepak bola ini, yaitu menyangkut kapasitas yang ada yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Talipura. Baik, kita lanjut. Rencana evaluasi. Jadi pada rencana evaluasi itu biasanya dilakukan pada akhir tahapan, ya. Pada akhir sebuah kegiatan pasti ada evaluasi. Dan ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Ini yang pertama tentang tujuan pembelajaran, yaitu menyangkut ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN. Lalu yang kedua, umpan balik dari murid atau peserta didik, yaitu pengalaman dalam pembelajaran SEN dan mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEN. Dan yang keempat, evaluasi kinerja tim, yaitu melihat kolaborasi dan kerjasama tim dalam SEN. Yang kelima, mengevaluasi penerapan konsep fair play, bagaimana murid menjaga sikap sportivitas, menghormati aturan dan menghargai lawan. Dan yang keenam, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Jadi dalam manajemen kelas dan pengelolaan waktu yang harus diperhatikan efektivitas dan kreativitas murid yang terlibat sesuai dengan peran masing-masing.
Yang berikut kemungkinan tantangan. Biasanya dalam pelaksanaan pasti ada suatu tantangan. Dari kemungkinan tantangan itu yang pertama pengelolaan waktu. Dari pengelolaan waktu mungkin jadwal yang terlalu padat serta keterbatasan waktu untuk penyelenggaraan kegiatan SEM. Yang kedua faktor cuaca. Jadi apabila kegiatan dilakukan di luar atau outdoor pasti mempengaruhi kondisi cuaca, di antaranya mungkin cuaca yang terlalu panas, dan yang kedua mungkin cuaca yang hujan. Dan yang ketiga motivasi peserta. Motivasi peserta menjadi tantangan jika mereka mengalami kegagalan maupun kelelahan selama kegiatan. Dan yang keempat, keterlibatan komunitas dan orang tua itu biasanya kurangnya dukungan maupun keterlibatan serta komunitas dapat mempengaruhi motivasi serta dukungan peserta. Baik, yang terakhir terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan tanya jawab atau kita sharing terkait dengan apa yang saya paparkan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM dalam turnamen sepak bola ini. Jadi mari kita berdiskusi, mungkin ada pertanyaan kita bisa, atau mungkin ada yang mau berikan tambah waktu kesempatan saya persilakan. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Oh. Oke, baik, terima kasih. Setelah mendengar sosialisasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suta menyangkut SEM, ya, Sport Education Model, ini sesuatu hal yang sangat bagus bila kita terapkan kepada peserta didik kita mulai dari sekarang, mana usia remaja SMP-nya adalah usia untuk belajar, mencari tahu, tidak susah mereka bisa menjadi setidaknya menjadi pemimpin harapan kita itu. Oleh karena itu dalam kegiatan SEM Education Model ini harus benar-benar diterapkan kepada siswa di sekolah kita. Mungkin dalam acara-acara lain seperti hari pendidikan nasional, atau mungkin tidak hanya di kegiatan semester final. Lalu yang berikut, terkait kegiatan ini, apakah bisa kita dimasukkan juga mengenai ketersediaan dana untuk memperlancar kegiatan ini, tidak hanya guru-guru yang jelas pasti ada, kemudian keterlibatan orang tua, paling tidak dana juga harus mensupport kegiatan ini sehingga benar-benar tercapai sesuai harapan kita. Sehingga siswa menjadi pelaku utama, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Itu saja. Oke, baik, terima kasih atas masukannya. Jadi memang dalam kegiatan SEM ini kalau kita mau buat itu pasti sangat menarik Bapak Ibu, karena melibatkan semua peserta didik, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, dan sampai yang terakhir evaluasi. Jadi lalu kegiatan ini juga itu harus disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Jadi aset yang ada di sekolah itu biasanya ada 7 aset. Yang pertama itu aset manusia, aset fisik, lalu ada aset finansial. Jadi itu harus didukung oleh aset-aset tersebut, ya. Lalu disesuaikan. Lalu tadi ada Pak Guru menyampaikan bahwa harus ada dukungan finansial atau dana.
itu juga bisa. Itu bisa disiapkan oleh sekolah. Itu adalah bentuk dukungan sekolah terhadap suatu kegiatan. Itu bisa dimasukkan. Lalu aset yang ada di sekolah itu kita gunakan. Ada hal-hal yang bisa kita modifikasi. Lalu menyangkut dengan hadiah, itu biasanya dalam PTC itu hadiahnya besar-besar semua kalau kita lihat. Ada yang hadiahnya mobil, kan? Karena kita samakan dengan di kehidupan yang nyata, ya? Itu kita bisa buat. Hadiahnya berapa 10 juta, mau 500 juta, dengan piala apa semua bisa kita manfaatkan. Mungkin barang-barang bekas yang ada di sekolah itu kita bisa buat dalam kegiatan CME. Itu melatih kreativitas peserta didik. Bagaimana mereka merancang piala dari barang-barang bekas yang ada di sekolah. Itu tujuan dari CME, dari mengakomodir segala kemampuan dan kreativitas peserta didik. Jadi sehingga pialanya tidak mungkin kita menggunakan dana untuk membeli piala. Jadi kita menggunakan kemampuan dan kreativitas anak-anak. Mungkin ada bapak guru yang lain terkait dengan kegiatan saya. Oke. Baik, selamat siang buat kita semua. Terkait rencana tindak lanjut program rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wil, sungguh luar biasa model SEM ini. Dan ini kita harus terapkan. Kita buat rencana, kan ini rencana kelanjutan ini harus berkelanjutan. Jadi kita harus buat program kapan kita laksanakan kegiatan yang berbasis yang model SEM ini. Ini dari saya sebagai pembina OSIS. Mungkin ada kerjasama mungkin dengan OSIS atau dengan pihak sekolah. Kegiatan ini kita laksanakannya kapan? Dan ini harus lanjut. Jangan hanya kita anda sampai di sosialisasi seperti ini. Oke, sekian. Baik, terima kasih Pak Pembina OSIS, luar biasa. Jadi di CM ini yang pertama tentu ada kolaborasi dengan OSIS, ya. Kita harus bekerja sama. Yang pertama itu kita harus membuat perencanaan dulu pertama. Jadi tidak mungkin kita membuat kegiatan saya dalam waktu 1 minggu. Nanti kegiatannya tidak efektif. Jadi yang pertama itu kita buat dulu perencanaan. Perencanaannya apa, lalu pelaksanaannya kapan, dan juga evaluasinya kapan. Jadi evaluasi itu di akhir kegiatan. Jadi tergantung jadwal atau kegiatan ini tergantung pada kerjasama kita atau program. Ini juga bisa dimasukkan dalam program OSIS. Ini juga bisa kegiatan CM. Kegiatannya tergantung daripada program. Kalau kita sudah kolaborasi dengan OSIS, pasti OSIS siap membuat satu kegiatan yang mengadakan turnamen atau dengan model CM ini, itu dilaksanakan kapan sehingga kita bisa merancang dia punya kegiatannya, sehingga kita betul-betul mempersiapkan kegiatan ini secara matang sehingga kegiatan ini berdampak positif pada semua peserta didik dan juga terhadap komunitas pelajar yang ada di sekolah. Jadi kita harus kolaborasi antara OSIS. Ada yang lain? Ibu-ibu? Oke, masih ada. Oke, baik. Terkait model SEM ini, dia hanya berfokus pada sepak bola bina atau untuk semua jenis olahraga? Baik, yang terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan SEM, itu tidak hanya sepak bola mini. Itu kita bisa ambil
dari kegiatan TNI juga bisa, atau kegiatan turnamen yang lain, mungkin bola voli, bulu tangkis, futsal, bisa semua. Saya juga bisa, juga bisa, saudara. Kita bisa buat di Penima, bisa. Itu bahkan kita buat perencanaan kegiatan apa yang mau kita buat. Lalu semua kita libatkan itu semua siswa, kita hanya mengarahkan saja. Terakhir jangan lupa evaluasi. Evaluasi dengan tujuan untuk apa yang sudah baik kita perlu, apa yang belum sempurna kita perlu perbaiki, ya. Kita melihat dari pelaksanaan. Yang penting kita jangan lupa yang terakhir evaluasi. Jadi saya ini bisa terapkan di kegiatan Penima bisa. Yang ini saya ambil dulu turnamen sepak bola ini. Bisa juga kegiatan ekstra yang lain bisa. Itu kita bisa menggunakan model share, ya. Bisa Pak Oliver? Jadi kalau nanti kita buat, nanti Bapak Ibu kita bisa saksikan secara bersama-sama. Masih ada yang lain? Ibu-ibu? Tidak lagi? Oke, boleh. Baik, kemudian saya lihat tanpa usung. Orang sering berkata sekali daya dua tiga perahu terlampau. Artinya bahwa pendidikan karakter kita benar-benar muncul di dalam diri siswa itu. Pertama, dari kegiatan sendiri, pendidikan karakter siswa itu akan benar-benar terbentuk, muncul, terlahir dari diri mereka. Yang kedua, kepemimpinan juga akan terlahir dari dalam diri siswa. Yang ketiga, keterampilan, skill juga akan muncul dan lahir dari diri anak kita. Yang berikut, menyangkut leadership atau pemimpinan itu juga akan muncul dan lahir dari dalam diri anak kita. Kalau benar-benar share ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata di setiap kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Ini salah satu contohnya adalah sepak bola. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita ke depan, sehingga sekolah itu benar-benar hidup. Sekolah tidak seperti berada dalam alam kuburan, seperti tidak. Siswanya semangat, gurunya pasti bahagia, siswanya berhasil, guru juga bahagia. Maka itu saja harapan saya sehingga bisa berwujud ke depan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bapak atas masukan harapannya dalam kegiatan SEM, ya. Jadi tentu di SEM ini melatih siswa seperti yang tadi sudah disampaikan, mulai kepemimpinan, karakter. Karena dalam SEM ini kan mereka berbagi peran sesuai dengan minat mereka. Ada yang tidak boleh saya mau jadi pelatih, ada yang boleh saya mau jadi penonton saja. Itu adalah tujuan dari SEM. Jadi mengakomodir segala kemampuan semua peserta didik. Lalu program ini juga bisa kita ini yang saya rancang, itu programnya dilaksanakan pada akhir semester ke-6. Tetapi tergantung pada sekolah kita, ya. Buat di setelah kegiatan penilaian tengah semester juga boleh. Nanti baru kami kolaborasi dengan OSIS. Oke, baik. Mungkin masih ada yang lain? Pas, ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan pagi hari ini dalam sosialisasi program rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM dalam turnamen sepak bola ini. Semoga materi yang saya bawakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak,
sehingga tujuan dan harapan kita semuanya dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua.